Iya, silakan masuk. Ada apa ya memanggil saya? Begini ya, ibu mau bertanya. Kira-kira sudah berapa kali kamu tidak masuk sekolah tanpa keterangan? Kayaknya sering Bu. Ya, sebenarnya itu sudah berapa kali? Dalam 1 bulan ini 7 hari ada Bu. Nah, selama 7 hari itu gak masuk ke sekolah, orang tuamu tidak tahu. Gak tahu Bu. Nah, kamu kemana? Di rumah saya bersama bapak, nenek, kakak, dan adik saya Bu. Loh, orang tua. Bukan. Lah, ibu kamu kemana? Ibu saya kerja di luar negeri Bu, lama nggak pulang. Saya bangun pagi sering kesiangan Bu, sehingga tidak bisa masuk ke sekolah Bu. Sebenarnya kamu sangat merindukan kasih sayang ibumu ya. Iya Bu. Kan di rumah ada bapak dan nenek. Tidak Bu, bapak saya berangkatnya pagi dan adik saya sudah tua dan sering sakit-sakitan. Jadi saya tidak bisa dibawa, tidak ada yang menemukannya pagi-pagi. Terus dalam kondisi sekarang ini apa yang kamu inginkan? Saya menginginkan sekolah sih Bu. Ya bagus itu. Apa yang harus kamu lakukan? Saya harus masuk ke sekolah sebenarnya Bu. Bagaimana caranya? Begini Bu, mulai hari ini nanti saya akan belajar untuk bangun pagi-pagi Bu. Terus sekarang yang kamu inginkan itu kalau misalnya bangun kesiangan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Begini Bu, saya akan meminta kepada bapak atau kakak saya untuk membangunkan saya di pagi hari Bu. Ya, itu bagus, kamu sudah berusaha. Ya Bu, terima kasih. Itu tadi bolosmu karena bangun kesiangan dan kamu sudah mempunyai rencana untuk itu. Ya Bu, saya berniat untuk menjadi anak yang rajin ke sekolah Bu. Mungkin ada lagi penyebab lain kamu sering tidak masuk sekolah. Saya sebenarnya malas Bu ke sekolah. Ya kan, yang kamu maksud malas itu gimana? Sebenarnya saya sudah sering bangun pagi, namun berangkat untuk ke sekolah itu Bu saya malas. Kenapa kok bisa malas? Bisa diceritakan alasannya kenapa? Saya malas Bu untuk ke sekolah. Kenapa kok malas? Pasti kan ada sebabnya. Kenapa kamu malas masuk sekolah? Begini Bu, ban sepeda saya bocor. Terus teman-teman saya sering mengajak saya untuk main biliar dan nonton TV Bu di luar. Sehingga saya memboloskan diri dari sekolah Bu. Kamu merasa menyesal gak dengan apa yang sudah kamu lakukan seperti itu? Saya menyesal sih Bu. Kira-kira ada faktor lain gak untuk malasnya itu? Saya merasa minder dengan teman-teman saya Bu, karena merasa saya belajar itu sia-sia. Sampai saat ini saya tidak paham dengan apa yang materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ya, paham tidaknya itu hal biasa dalam belajar. Yang harus kamu tahu dan lakukan adalah kamu tidak boleh menyerah untuk bisa memahami materi itu. Sekarang teknologi sudah canggih, kamu bisa belajar dari banyak platform, dari YouTube, dari internet. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersekolah. Ya Bu, saya akan mencoba hal itu. Nah, kalau seperti itu, saya bukan berarti kamu merasa minder. Jalan keluarnya adalah kamu tidak bolos. Memang apa yang kamu dapat jika kamu bolos sekolah? Sebenarnya saya merasa tempat nyaman aja sih Bu. Rasa nyaman saya ada sedikit manfaatnya untuk diri saya. Sebenarnya ada faktor yang harus saya tanggung. Seperti apa itu? Seperti saya terkendala dalam hal ujian. Contohnya nih, saya remedial
dan kekhawatiran saya mengenai nilai-nilai saya yang makin rendah, dan juga tugas saya tidak dikerjakan. Nah, itu dia. Memboloskan bukan mengubah tingkah laku, prestasi, atau lain hal. Melainkan sebaliknya, ada banyak materi pembelajaran yang kamu tinggalkan. Tugas tidak terselesaikan. Apakah itu mengubah rasa mikir kamu? Sebenarnya malah bertambah sih, Bu. Itu dia, semuanya itu butuh proses, dan proses orang itu berbeda-beda. Ada yang ketika belajar dia langsung paham, dan ada juga harus berkali-kali baca buku dan menanya dia bisa paham. Nah, dan hal itu yang wajar dalam proses pembelajaran. Ya, Bu. Nah, sekarang kamu kan sudah menyadari kesalahan kamu. Lalu rencana apa yang kamu harus ubah di dalam diri kamu? Saya merencanakan saya rajin untuk masuk ke sekolah sih. Masa usaha kamu cuma itu saja? Usaha saya yang lain, Bu, saya berusaha untuk bangun di pagi hari dan tidak bolos lagi. Apa usaha kamu cuma bisa bangun pagi aja? Saya meminta kepada bapak atau nenek saya dan juga kakak saya, Bu, untuk membangunkan saya di pagi hari, Bu. Lalu jika bapak dan nenek kamu lupa membangunkan kamu atau bisa menjadi kamunya yang susah bangun, gimana? Tidak mungkin sih, Bu, karena bapak saya selalu bangun di pagi hari, dan nenek susah bangun. Saya usahakan untuk bangun di pagi hari, dan saya ingin berubah. Yang dulunya saya tidak bisa dibangun, Bu, saya mau dibangun di pagi hari. Ya, ibu pegang janji kamu dan saatnya hargai usaha kamu untuk berubah. Iya, Bu. Misalkan begini, seandainya jika teman kamu mengajak kamu untuk bolos sekolah, kamu bilang gak mau. Terus teman kamu mengancam kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ikut-ikutan lagi bolos sekolah? Saya nggak takut, Bu, karena saya benar. Kalaupun saya diancam, saya akan laporkan ke guru BK, dan saya juga akan laporkan ke bapak saya. Baiklah, ibu pegang janji kamu. Dan ibu akan selalu memantau dan terus perkembangan kamu. Mulai besok akan selalu cek, mulai dari kehadiran, semuanya saya akan cek. Iya, Bu. Ya sudah, karena kamu sudah mengerti di mana masalahmu dan kamu akan mengatasinya sendiri, kamu akan mencoba mengubah perilaku bolos kamu dan mengubah kebiasaan kamu yang kurang baik seperti main biliar, sepak bola, dan nonton TV. Nah, mengubahnya dengan kebiasaan yang lebih bermanfaat lagi ya, dan tidak merugikan diri sendiri. Iya, Bu, saya usahakan. Baiklah, konseling hari ini ibu rasa sudah cukup. Kamu bisa kembali ke kelas. Konseling ini kita lanjutkan minggu depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan sudah datang untuk konseling bersama saya hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Semoga dengan konseling ini saya dapat merubah diri saya menjadi lebih baik lagi, Bu. Dan saya pun bisa berjumpa. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu.